Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Ayu Nabila dari kelas PS3A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu wakaf. Jadi, wakaf adalah tindakan menyumbangkan harta benda yang berupa tanah, bangunan, uang, dan lain sebagainya secara sukarela untuk kepentingan umat dan tujuan sosial atau keagamaan, yang dimana harta tersebut tidak dapat ditarik kembali dan hasil manfaatnya terus mengalir. Hukum wakaf sendiri itu sunnah muakkad yang artinya sangat dianjurkan dalam Islam. Ini adalah amal jariah atau sedekah yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah kita meninggal dunia. Syarat wakaf itu ada 4 yang harus terpenuhi. Masing-masing syaratnya sendiri. Yang pertama ada wakif, orang yang berwakaf. Artinya harus punya akal sehat, dewasa, pemilik sehartanya, dan melakukannya tanpa paksaan. Yang kedua ada mauquf, harta yang diwakafkan. Artinya harus harta yang berharga, halal, jelas bentuknya, milik penuh wakif, dan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutnya. Misalnya tanah, bangunan, atau uang yang dikelola produktif. Yang ketiga ada mauquf alaih, yaitu penerima manfaat. Artinya tujuannya harus jelas. Misalnya untuk membuat masjid, pendidikan, fakir miskin, dan untuk kebaikan atau kemaslahatan umum. Yang keempat ada sighah, ikrar wakaf. Artinya pernyataan wakafnya harus jelas, langsung berlaku, dan tidak ada syarat membatalkan. Lebih baik jika dicatat secara resmi. Di Indonesia, semua ini diatur oleh Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Selanjutnya ada sejarah wakaf. Awal mula wakaf dalam Islam. Yang pertama itu pada masa Rasulullah SAW. Sebagai besar ulama berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah wakif pertama dengan mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan Masjid Quba di Madinah. Beliau ini mewakafkan 7 kebun kurma di Madinah. Yang kedua pada Umar bin Khattab. Pendapat lain menyebut Umar bin Khattab sebagai wakif pertama. Ini merujuk pada kisahnya mewakafkan sebidang tanah subur di Khaybar yang ia peroleh dari rampasan perang. Rasulullah SAW menyarankan Umar untuk menahan pokok tanah itu untuk menyedekahkan hasil untuk kepentingan umum. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, yang jelas adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya seperti Abu Bakar, Utsman, Ali, dan banyak lainnya itu secara aktif mempraktikkan wakaf. Mereka mewakafkan tanah, kebun, rumah, dan harta lainnya untuk kepentingan masjid, fakir miskin, kerabat, hamba sahaya, ibnu sabil, dan tamu. Perkembangan wakaf setelah masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin, praktik wakaf terus berlanjut dan berkembang pesat, dan para khalifah dan sahabat lainnya mengikuti jejak Nabi, mewakafkan banyak aset untuk kemaslahatan umat. Dan masa dinasti Islam, wakaf menjadi instrumen penting dalam pembangunan peradaban Islam. Banyak fasilitas publik seperti masjid, madrasah atau sekolah, rumah sakit, perpustakaan, jembatan, dan sarana umum lainnya dibangun dan didanai melalui harta wakaf. Bahkan pada masa dinasti Ayyubiyah dan Mamluk, wakaf menjadi pilar ekonomi dan sosial dengan banyak tanah, pertanian, dan bangunan menjadi harta wakaf yang dikelola negara. Wakaf uang atau cash wakaf, meskipun awalnya wakaf identik dengan benda tidak bergerak seperti tanah, konsep wakaf uang mulai berkembang dan diakui oleh beberapa mazhab, terutama mazhab Hanafi untuk tujuan produktif seperti modal usaha dan hasilnya disalurkan untuk kebajikan. Selanjutnya ada wakaf di Indonesia. Di Indonesia, praktik wakaf sudah dikenal sejak masuknya Islam ke Nusantara. Seiring dengan kebutuhan sarana ibadah dan dakwah, banyak peninggalan sejarah seperti masjid dan pesantren yang berdiri di atas tanah wakaf.
Secara formal, pengelolaan wakaf di Indonesia mulai diatur lebih serius pada masa kolonial Belanda. Namun, peraturan yang komprehensif baru muncul setelah kemerdekaan. Puncaknya adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang menjadi landasan utama pengelolaan wakaf modern di Indonesia dan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia atau BWI untuk mengoptimalkan potensi wakaf bagi kesejahteraan umat. Jadi, wakaf itu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban Islam sejak awal, berfungsi sebagai alat untuk pembangunan sosial, pendidikan, dan ekonomi umat yang terus bervoluasi hingga kini. Selanjutnya ada hikmah wakaf dan mengapa kita harus wakaf. Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang memiliki banyak hikmah atau kebijaksanaan atau pelajaran dan alasan untuk mengapa kita dianjurkan melakukannya. Seperti yang saya jelaskan di atas tadi kan, apa itu wakaf. Singkatnya, hikmah wakaf itu yang pertama ada pahala jariyah, yang kedua ada investasi akhirat, yang ketiga menebarkan kebaikan secara berkelanjutan, dan yang keempat mengurangi kesenjangan sosial, dan yang terakhir ada membersihkan harta. Dan kenapa harus wakaf? Itu karena yang pertama mengikuti sunnah Nabi, yang kedua ada wujud syukur, yang ketiga bakti sosial, dan yang keempat peluang amal terbaik. Jadi wakaf itu adalah cara cerdas untuk mengubah harta yang sifatnya sementara menjadi pahala yang terus-menerus mengalir dan memberikan dampak yang positif yang berkelanjutan bagi orang. Nah, yang terakhir, cara menghitung wakaf itu tidak tentu. Jadi intinya tentunya itu jumlah yang diwakafkan, lalu nazir yang akan mengelola secara profesional agar terus menghasilkan manfaat yang bisa dihitung dan disalurkan. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya jelaskan mengenai wakaf dan sejarah wakaf, hukum, terus manfaat wakaf, hikmah, dan yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.